Dikatakan bahwa orang-orang kudus itu akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Imam besar itu dia punya pakaian khusus, disuruh nih kalau kita baca di Keluaran 28 itu spesifik banget bagaimana pakaian imam besar itu. Nah, di Efesus 6 di sini lagi dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ingat, orang Lewi apalagi imam besar itu kan punya jubah yang spesifik ya. Kita juga disuruh pakai kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, baju zirah keadilan, kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat menerapkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong, ketopong ya, helm, seperti patamnya imam besar, dan pedang roh, yaitu firman Allah, dan dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi ini ada intercede juga ya. Kita adalah intercessor juga, seperti imam di Wahyu 22. Sini juga dikatakan ayat 3-4, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ingat ya, imam besar itu harus ada kalimat Kodesh Ladonai, kuduslah Tuhan. Di sini, nama Tuhan sendiri itu tertulis di dahi kita. Jadi kita bisa lihat paralelnya ya, apa yang terjadi di perjanjian lama, bagaimana nabi, imam, bukan imam besar ya, dan raja itu bagaimana itu diwujudkan buat kita orang-orang percaya. Kita adalah imam, karena imam besar kita adalah Tuhan Yesus. Nah, di 1 Yohanes 4 ayat 4, sini katakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh Kudus itu ada di dalam kita, dan Roh Kudus itu tidak akan pernah meninggalkan kita ya. Makanya kita tuh bisa mengalahkan nabi palsu. Di Matius 18:18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi artinya apa yang kamu izinkan terjadi di dunia ini akan terjadi, apa yang kamu lepaskan, kamu tidak izinkan, itu tidak akan terjadi gitu. Karena ya itulah kita berkuasa sebetulnya. Di Lukas 10 juga, di sini dikatakan ya 19-20, sungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi Tuhan itu memberikan kita kuasa, tetapi Tuhan nggak mau kita sombongnya. Bersukacitalah karena nama kita terdaftar di sorga. Nah, kita lihat bahkan ya, pada saat Tuhan Yesus itu udah naik ke sorga. Di sini di Kisah Rasul 3, di sini diceritakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, pukul 3 petang, karena mereka orang Yahudi sembahyangnya kan jam 9 pagi sama jam 3 petangnya. Di sini dikatakan Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Jadi di sini bahkan ya Petrus dan Yohanes itu nggak berdoa loh. Dia langsung ngomong aja. Apa yang kupunya kuberikan. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalan. Petrus dan Yohanes tahu mereka tuh punya kuasa.
kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus gitu. Nah, kemudian dijelasin lagi karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Jadi orang itu yang udah disembuhkan ngikutin Petrus dan Yohanes. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami yang membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Jadi waktu orang-orang tuh kayaknya kaget ya, amazed gitu. Waduh, hebat bener nih Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes bilang, "Kenapa kamu heran? Emang kamu pikir kita yang membuat mereka ini berjalan? No, bukan karena kesalehan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi karena iman dalam nama Yesus Kristus. Nama itu yang menguatkan orang itu, yang membuat orang itu sembuh gitu." Jadi mereka tahu, mereka tuh nggak terima kredit ya. Orang-orang tuh kayak sampai memuja-muja gitu. Mereka bilang, "No, kamu jangan ngelihat kita kayak seolah-olah kita tuh dewa. Bukan. Nama Yesus. Mau kamu dicoba beribu-ribu kali, kalau bukan dari kuasa Tuhan Yesus, ya nggak bisa." Gitu. Mereka tahu bahwa mereka tuh in and out themselves. Itu mereka nggak bisa. Cuman Tuhan Yesus aja yang sudah memberikan kuasa itu kepada mereka. Gitu ya. Nah, di 1 Korintus 6 ayat 2-3 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus, kita ya, kita orang yang udah percaya dalam Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang kudus tuh. Ketika kita percaya, we are the righteousness of God in Christ. Kita adalah orang-orang kudus, dikuduskan oleh darah Kristus. Dikatakan bahwa orang-orang kudus itu akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari." Jadi, kata menghakimi itu adalah krino ya. Krino itu artinya to judge, to decide, to approve, to rule, to determine. Jadi, menghakimi, memutuskan, mengizinkan, memberikan izin, ataupun memerintah sebetulnya. Bayangin gitu. Orang-orang kudus itu akan memerintah. Bahkan malaikat-malaikat juga gitu. Jadi ya sekarang pun kita tuh sebenarnya we are trained for reigning. Kita tuh dilatih sebetulnya untuk kita memerintah. Jadi juga kalau jadi orang Kristen ya jangan memble gitu ya. Jadi kita tahu bahwa kita tuh suatu saat kita akan memerintah gitu. Di 2 Timotius 2 ayat 12 juga dikatakan, "Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia." Jadi kata di sini adalah sumbasileu, itu berasal dari kata bahasa Yunani artinya co-reign atau reign together. Jadi memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bayangin. Dia raja dari segala raja, kita adalah raja juga gitu. Raja-raja kecil istilahnya gitu ya. Tapi kita akan memerintah gitu karena Tuhan itu mengurapi kita juga, anak-anaknya sebagai raja. Di Mazmur 8 ayat 5-6 dikatakan, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Ketika Allah itu menciptakan langit dan bumi, kita tahu bahwa tujuannya adalah supaya manusia itu memerintah, menguasai bumi ya dengan segala isinya. Nah, tetapi kemudian Adam berdosa. Nah, sekarang kita tuh sudah direstorasi sebetulnya. Ketika Tuhan Yesus mati, dia tuh restore, dia tuh redeem, menebus kita gitu ya. Jadi kita tuh sekarang dikembalikan statusnya bahwa kita tuh berkuasa. Dia memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat gitu. Jadi hati-hati juga dengan apa yang kita katakan karena kata-kata kita itu berkuasa gitu. Nah, di Efesus 1 ayat 11-12 dikatakan, "Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya." Jadi, di dalam Kristus kita tuh dapat bagian yang udah dijanjikan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjadi puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita ya. Jadi catat.
Itu semua adalah untuk kemuliaan Kristus. Tuhan menciptakan kita juga untuk menyatakan kemuliaannya di bumi. Makanya kita juga dikasih urapan gitu ya. Bayangin, luar biasanya kan di dalam Kristus kita dapat bagian itu gitu. Jadi selama mereka masih istilahnya yang tinggal di tenda-tenda itu sampai David punya bait sucinya sendiri, Salomo punya bait sucinya sendiri, Salomo bukan high priest kan? Bukan, Salomo dari suku Yehuda, dia raja, dia nggak bisa jadi Dia high raja, priest, jadi hanya bisa jadi high priest. nggak Jadi bisa. waktu Salomo menjadi raja dan mendirikan bait suci untuk Tuhan, itu pun ada high priestnya sendiri, berarti kan yang Betul, I see. mentakbiskan, iya, iya. Jadi mesti dibedakan ya antara suku Lewi itu adalah pelayan di kemah suci atau di bait suci. Semua suku Lewi, makanya mereka nggak punya tanah kan, karena mereka harus melayani di kemah suci atau di bait suci. Nah, dari suku Lewi ini keturunan-keturunan Harun, cuman keturunan Harun itu yang bisa menjadi imam-imam dan imam besar. Imam besar itu cuma satu. Kalau dia mati baru dia digantikan. Nah, keturunan Harun yang lain adalah imam-imam. Imam-imam dalam arti mereka tuh cuman mereka yang bisa persembahkan korban. Kan kita lihat ya di kitab Imamat kan bangsa Israel kalau mau persembahan korban mereka harus berhubungannya dengan imam gitu. Jadi imam itu yang menaruh di atas mezbah, memercikan darah dan sebagainya itu adalah imam. Imam itu harus dari keturunan Harun. Dan imam besar ya keturunan Harun juga, tapi imam besar itu hanya satu gitu. Imam-imam bisa banyak, keturunan Harun kan bisa banyak gitu. Nah, orang Lewi yang lain itu mereka misalnya gotong kemah suci kalau mereka lagi jalan-jalan gitu kan, mereka perkakas-perkakas itu. Itu mereka pelayanannya di situ gitu. Tapi khusus imam dan imam besar itu harus dari keturunan Harun. Makanya dipercaya ya, katanya imam imam besar sekarang nih yang katanya disebut akan melayani nanti kalau ada bait suci yang baru dibangun itu Ketiga. dianggap dia Hmm, adalah keturunan Harun gitu. I see. Berarti our position, our identity in Christ, kita adalah priest, and Jesus is our high priest, correct? And That's Raja, right. and up. That's right. Okay. Yang waktu Tuhan Yesus di tempted ya sama iblis kan 40 hari Mm, itu after dia fasting tuh. Itu mm-mm. kan di situ tuh kan bilang Jesus was led up by By the the Spirit. Spirit. Apa harus dibawa? Iya, maksudnya tujuannya apa gitu untuk dibawa Tujuannya ke supaya Tuhan wilderness Yesus itu? juga merasakan bagaimana dicobai. Makanya di Ibrani dikatakan, Oh, imam oke. besar kita itu Hmm. bukanlah imam besar yang nggak merasakan kelemahan kita. Dia juga dicobai juga, tapi Hmm. dia tidak berbuat dosa. Jadi dia tuh untuk kasih lihat dia juga dicobai loh, Oke. tapi dia tidak berbuat dosa. Dia menang gitu. Kita yang ada di dalam Hmm. Kristus, kita juga menang kan bilang we are more than conquerors. Kita lebih dari pemenang di dalam Kristus yang mengasihi kita gitu. Dia udah menang. Nah, jadi kita juga ya kita lebih dari pemenang karena kita ada di dalam dia udah menang gitu. Itu ya biar sebagai contoh gitu ya bahwa kemanusiaannya ya gitu ya, kedagingannya lah. Kemanusiaannya, iya. Itu sebagai ya untuk Iya, menunjukkan pada kita, kemanusiaannya. tapi aku percaya itu juga menunjukkan kepada iblis. Lu tuh Hmm. nggak bisa nyobain gue gitu ya. Gue ini Hmm. Tuhan gitu. Lu siapa gitu. Lu tuh secara ilegal tuh rule this world. Gue yang Hmm. menciptakan dan gue yang menebus gitu. Oh, oke. Iya, makanya di Lukas 4 ayat 12 Itu itu keren. dikatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lu Hmm. mau nyobain gue tuh Tuhan, Allah, tahu gitu istilahnya. Kalau di banyak sekali orang bilang, di mana Tuhan Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan dan Allah? Di sini jelas-jelas dia bilang. Memang dia nggak ngomong itu kepada orang-orang, karena kita mesti tahu konteksnya. Di zaman itu, orang Yahudi itu tabu ya, nggak boleh ngomong Yud He Vav He, ngomong Hmm. Elohim gitu ya. God itu nggak boleh keluar dari mulut. Makanya bilangnya Adonai, Nggak boleh Hashem gitu declare ya. kan. Nggak bisa declare. Tapi di sini Tuhan Yesus ngomong loh ke si Hmm. iblis, lu jangan nyobain Tuhan Allahmu ya. Gue nih Tuhan Allahmu gitu. Lu jangan cobain Hmm. gue gitu. Situ dengan jelas-jelas ya katakan, dia tuh Tuhan, dia tuh Allah.
dari semua istilahnya pengajaran dari Grace for Indonesia itu benang merahnya itu apa ya Rita? Karena gini, saya merasakan bahwa banyak orang-orang Kristen itu masih struggling dan masih mempunyai mental budak. Nah, sementara itu kita tahu bahwa kita harus mengerti identitas kita dan kita harus mempraktekkan kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus dan kita harus mau untuk setiap kali dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi banyak orang yang salah mengkhotbahkan seperti Ayub dan banyak sekali kasus-kasus Ayub itu diberitakan di gereja-gereja. Nah, maksud saya mungkin Rita bisa kasih sedikit enlightenment dan juga benang merahnya supaya kita ini menjadi orang Kristen yang benar-benar seperti yang di Roma 15:17. By receiving abundance of grace and the gift of righteousness, we will reign in life. Itu aja sih Rita, karena kita kan juga tahu ada banyak maksudnya ya pastor atau orang-orang yang mereka jatuh. Nah, kira-kira mungkin Rita bisa kasih kira-kira benang merahnya. Itu aja sih Rita, thank you. Iya, thank you Indra pertanyaannya. Kalau dibilang benang merahnya, ya cuma satu, Tuhan Yesus aja. He is the author and finisher of our faith. Dia yang memulai, dia yang menyelesaikan iman kita gitu. Nah, makanya itu penting kita untuk selalu memandang kepada Kristus dan penting sekali untuk kita mendengarkan Kristus. Penting juga untuk gereja-gereja dan para pemimpin gereja untuk memberitakan Kristus. Karena faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Kristos gitu ya. Jadi pendengaran ketika kita mendengar yang benar, right believing always leads to right living. Jadi apa yang kita dengar benar itu akan mengubah kita, mengubah cara pikir kita, mengubah bagaimana cara kita memandang sesuatu. Kalau misalnya kita terus-menerus didengung-dengungkan gitu ya bahwa Tuhan itu memberikan sakit penyakit, ya bagaimana kita mau percaya kesembuhan? Kalau orang berpikir, oh itu memang diizinkan sama Tuhan. Nggak ada tanggung jawab di kitanya sendiri gitu. Tapi sebetulnya aku percaya Tuhan itu pengen ya kita tuh memancarkan kemuliaan Dia. Bagaimana kita bisa menyatakan kemuliaan Dia kalau orangnya sendiri sakit-sakitan, orangnya sendiri misalnya kekurangan gitu ya, atau orangnya malah kecanduan gitu ya, punya dosa dan sebagainya gitu, nggak bisa reigning gitu. Aku percaya itu karena apa yang mereka pikirin salah. Itu back kepada apa yang kamu percaya. Kamu percaya apa dan kepercayaan itu dari apa yang kita dengar. Right believing leads to right living, tapi right believing itu comes from right hearing gitu. Faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Jadi gitu. Makanya hati-hati dengan apa yang kita dengar. Don't take it lightly gitu. Ya, kalau aku sendiri pribadi percaya bahwa itulah. Jadi kita cuman bisa menyatakan kemuliaan Tuhan ketika kita memandang kepada Kristus. Kan dibilang kan, when we behold Him, we are transformed into the same image from glory to glory gitu. Ketika kita memandang pada Dia, kita akan diubahkan ke dalam kemuliaan semakin besar. Kita mau dengerin motivasi dan sebagainya, ya bisa aja. Mungkin pada saat kita dengerin, wah iya kayaknya oke. Apalagi yang berfokus kepada you. Kan kebanyakan orang tuh mengkhotbahkan kepada kamu, fokusnya kepada diri kamu, bukan kepada dirinya Tuhan Yesus. Ya kan? Apa yang kamu harus lakukan? Kamu tuh begini, begini. Iya, Kamu betul. aja. Jadi self focus gitu, bukannya Jesus focus. Self righteousness jadinya bukan Christ righteousness gitu. Nah, kan kita pikir pada saat itu, kayaknya bagus nih, kayaknya khotbah yang bagus nih, supaya kita berubah. Tapi ketika kita memandang pada Kristus, udah dikasih kok kisi-kisinya gitu ya. Ketika kita memandang pada Kristus, kita diubahkan ke dalam kemuliaan semakin besar. Jadi, ya ngapain kita fokus ke diri sendiri? Ibrani juga dibilang, once sacrifice itu, kalau udah selesai, itu orang nggak akan punya consciousness lagi terhadap dosa-dosa. Kita adalah orang yang dibenarkan oleh darah Kristus gitu. Makanya ya aku selalu bilang the goodness of God will lead people to repentance gitu. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu baik, justru itu yang akan mengubahkan orang untuk menjadi repent. Repent change your mind ya, metanoia. Dari sebelumnya mungkin berdosa, dia akhirnya jadi
baik gitu, kayak Zakheus gitu kan, kayak perempuan yang kedapatan berbuat zina, kayak para pelacur, tax collectors, bahkan Tuhan tuh nggak pernah menghakimi mereka loh. Kenapa sekarang gereja-gereja seringkali menghakimi orang-orang berdosa? Tuhan Yesus aja nggak menghakimi loh orang berdosa. Yang dia rebuke itu bahkan orang-orang yang self-righteous. Orang yang berasa dirinya tuh paling benar sendiri. Ya kan? Padahal melakukan tuh Iya. semua hukum-hukum Taurat gitu. Jadi ya itu, benang merahnya adalah Yesus. The Alpha and Omega, dari awal sampai akhir. The first and the last. The beginning and the end. Karena buat Tuhan, anak sulung itu sebenarnya punya Tuhan gitu. Tetapi ya nggak mungkin kan, maksudnya ribet lah kalau misalnya semua anak sulung itu diambil gitu buat jadi pelayan Tuhan gitu. Akhirnya ya satu suku khusus, suku Lewi ini yang akan melakukan pekerjaannya di kemah suci. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Dan jika saudara belum mengenal Tuhan Yesus dan mau mendapatkan hidup yang kekal, saya undang saudara untuk menerima Dia di dalam hidupmu. Mari kita berdoa bersama-sama dan ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau mengasihi aku. Aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa dan membutuhkan pengampunan-Mu. Aku percaya Engkau adalah firman Tuhan yang datang dari surga. Engkau mengasihi aku dan mau mati di salib untuk menebus semua dosaku. Aku mengundang Engkau Tuhan untuk masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dan biarlah Roh-Mu sendiri yang menuntun aku untuk hidup bagimu, mulai dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, aku berdoa, amin. Nah, jika saudara baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, selamat, saudara sudah menjadi warga kerajaan surga. Teruslah belajar kebenaran melalui firman-Nya. Firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 2 mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dilimpahi oleh kasih karunia dan shalom. Shalom itu termasuk kesehatan, penyediaan, damai sejahtera, dan sukacita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya berharap apa yang kami bagikan memberkati saudara, dan kalau saudara punya pertanyaan mengenai topik yang kami bahas ataupun mengenai firman Tuhan, silakan masukkan ke dalam komen. Kalau video ini memberkati saudara, tolong di like, subscribe, dan di share supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.